Griffith, sang pemimpin kelompok Falconia dalam Berserk, adalah sosok yang merepresentasikan paradoks kepemimpinan, cahaya karisma yang memikat, dan kegelapan moral yang menghancurkan. Awalnya, ia tampil sebagai figur mesianik yang mempersatukan orang-orang terbuang di bawah mimpinya tentang kerajaan ideal. Karismanya bukan sekedar pesona kosong, melainkan senjata psikologis yang dibangun dari kemampuan membaca hasrat pengikutnya. Dengan kecerdasan strategis, keberanian di medan perang, dan janji kebebasan dari hierarki feodal yang menindas, Griffith menciptakan kultus kepatuhan. Pengorbanannya untuk kelompoknya dianggap sebagai bukti kesucian tujuan, sementara visinya tentang kekuasaan dipoles sebagai perjuangan untuk kebaikan bersama. Namun, di balik topeng kepemimpinan yang altruistik ini tersembunyi ego yang rapuh. Ambisi untuk membuktikan dirinya layak berada di puncak, bebas dari belenggu status sosialnya yang rendah. Ambisi itu yang awalnya terlihat mulia, perlahan berubah menjadi obsesi buta. Mimpi Griffith tentang kerajaan sendiri bukan lagi tentang membebaskan orang lain, melainkan tentang mengukuhkan dirinya sebagai entitas yang tak terkalahkan. Titik baliknya terjadi ketika penyiksaan fisik dan psikologis oleh Raja Midland menghancurkannya. Tubuhnya cacat, mimpinya hancur, dan harga dirinya tercabik. Di jurang keputusasaan, Griffith menyadari bahwa pengorbanan dan karisma tak lagi cukup untuk menyelamatkannya. Kelemahan ini menjadi katalisator transformasinya dari pemimpin yang dihormati menjadi monster yang tak bermoral. Ritual Eclipse, di mana ia mengorbankan seluruh pasukannya kepada entitas demosik, adalah pengkhianatan tertinggi. Di sini ia tak hanya menjual jiwa pengikutnya untuk kekuasaan, tetapi juga menegaskan bahwa mimpinya lebih berharga daripada ikatan manusiawi. Pengorbanan yang dulu ia agungkan sebagai simbol kebersamaan berubah menjadi transaksi iblis. Nyawa manusia ditukar dengan tahta. Sebagai pemto, Griffith memasuki fase kepemimpinan yang sepenuhnya korup. Kekuasaannya kini dibangun di atas legitimasi segala cara, kekerasan, manipulasi, dan penipuan. Ia menggunakan taktik divide et impera dengan menciptakan musuh palsu, seperti invasi makhluk astral, untuk memaksa manusia bersatu di bawah kekuasaannya. Falconia, kerajaan yang ia bangun, dipromosikan sebagai surga dari kekacauan dunia, meski sebenarnya ia adalah arsitek utama kekacauan tersebut. Pencitraannya sebagai penyelamat suci adalah ironi yang kejam. Setiap kekejaman dikubur di balik retorika tentang pengorbanan demi kebaikan lebih besar. Griffith menguasai seni propaganda dengan sempurna. Ia merekayasa narasi sejarah, menghapus perannya dalam pengkhianatan Eclipse, dan mengubah kisah pengkhianatan terhadap Guts dan Casca menjadi legenda pengorbanan diri. Kebohongan ini bukan sekedar alat kontrol, melainkan upaya menguasai realitas itu sendiri. Sebuah tirani epistemik di mana ia menentukan makna kebenaran dan keburukan. Di balik topeng kekuasaannya, Griffith adalah sosok yang secara psikologis rapuh. Ketidakmampuannya menerima kegagalan atau kelemahannya membuatnya membenci siapapun yang mengingatkannya pada kerapuhan itu, seperti Guts, yang pernah menjadi sahabat sekaligus ancaman bagi identitasnya. Kekuasaan baginya adalah kompensasi atas kekosongan eksistensial. Semakin ia merasa hampa, semakin ia haus akan pengakuan mutlak. Nietzsche pernah berkata, dia yang bertarung dengan monster harus berhati-hati agar ia sendiri tidak menjadi monster. Griffith adalah monster yang lahir dari pertarungan melawan ketidakberdayaan sendiri. Kekuasaan tidak mengubahnya, ia hanya mengungkap sifat aslinya. Seorang narsis yang melihat manusia sebagai alat bukan mitra. Filosofinya tentang tujuan menghalalkan cara adalah puncak dari moral relativisme, di mana nilai kebaikan dan kejahatan direduksi menjadi sekedar alat retorika untuk membenarkan ambisi. Masyarakat Falconia yang menyembah Griffith sebagai Mesias mencerminkan disonansi kognitif kolektif. Mereka tahu dunia sedang kacau, tetapi memilih percaya pada ilusi ketimbang menghadapi kenyataan pahit.
bahwa juru selamat mereka adalah Algojo. Ketakutan akan ketidakpastian dan kerinduan akan kepastian membuat mereka mengabaikan darah di tangan Griffith. Ini adalah metafora tajam tentang bagaimana kepemimpinan korup bertahan, bukan karena kebenaran, melainkan karena ketakutan manusia pada kekosongan makna. Kisah Griffith juga menjadi cermin kepemimpinan modern, politikus yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan, korporasi yang menghancurkan lingkungan demi profit, atau pemimpin agama yang menyembunyikan kejahatan di balik jargon kesucian. Karisma tanpa akuntabilitas sebagaimana ditunjukkan Griffith adalah benih tirani yang subur. Pada akhirnya, Griffith adalah tragedi manusia yang terperangkap dalam mimpinya sendiri. Ia mungkin memenangkan tahta, tetapi kekosongan di dalam dirinya tak pernah terisi. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa keagungan sejati bukan tentang menara yang menjulang, tetapi tentang integritas yang tak tergadaikan. Kejahatannya bukanlah bukti kekuatan, melainkan pelarian dari ketakutan menjadi tidak berharga. Dalam upaya menjadi dewa, ia kehilangan kemanusiaannya, sebuah kekalahan abadi yang jauh lebih menghancurkan daripada kematian fisik. Kisahnya adalah peringatan ketika kelemahan dan keputusasaan bertemu dengan kekuasaan tanpa batas. Yang lahir bukanlah pemimpin, melainkan predator yang menyamar sebagai penyelamat.